Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meiza Zahra Citra Riani dengan NIM 2550301011111167. Nah, untuk pendapat saya mengenai video yang disampaikan oleh Rocky Gerung mengenai pendapat bahwa ateisme diperbolehkan dalam Pancasila, menurut saya itu menghasilkan pendapat yang ambigu. Nah, pertama-tama, Pancasila itu berperan sebagai filsafat bangsa. Artinya, Pancasila memiliki peran untuk menjadi cara pandang atau pedoman bagi masyarakat untuk melakukan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila sendiri mengandung atau berperan sebagai cerminan nilai budaya asli bangsa Indonesia. Nah, jika dikaitkan dengan sila-sila Pancasila seperti sila kedua, ketiga, dan keempat ataupun kelima, pendapat bahwa ateisme itu diperbolehkan dalam Pancasila itu sah-sah saja. Nah, contohnya dalam sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah sepantasnya kita sebagai masyarakat Indonesia itu saling menghargai antara perbedaan tanpa memandang bagaimana seseorang meyakini sebuah keyakinan. Nah, ateisme sendiri jika dipandang dari sila kedua itu boleh-boleh saja karena memang prinsipnya pada sistem humanisme kita tidak boleh menghakimi bagaimana seseorang meyakini sebuah kepercayaan. Nah, kemudian untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus berlaku adil. Kita harus bersatu. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain terkait perbedaan cara pandang sebuah kepercayaan. Oleh sebab itu, ateisme sendiri jika dipandang dari sila ketiga itu boleh-boleh saja karena dalam prinsip persatuan kita tidak membeda-bedakan opini yang disampaikan oleh berbagai pihak. Namun, jika dipandang dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tentu pendapat bahwa ateisme itu boleh atau tidak di dalam penerapan berbangsa Indonesia itu melanggar nilai pertama tersebut. Karena dalam sila pertama yang mengungkapkan ketuhanan yang Maha Esa berarti warga negara Indonesia atau bangsa negara Indonesia itu merupakan bangsa yang memegang teguh nilai ketuhanan. Artinya bangsa Indonesia itu percaya adanya Tuhan. Sementara ateisme sendiri itu berarti aliran di mana mereka tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, pada dasarnya Pancasila sendiri merupakan suatu sistem yang saling satu kesatuan dan saling mempengaruhi. Apabila suatu statement itu bisa atau bisa dikatakan sesuai dengan suatu sila tapi tidak sesuai dengan sila yang lainnya, maka statement tersebut bisa saja salah. Karena pada prinsip Pancasila, sila pertama dalam sistem hierarki itu mempengaruhi sila-sila di bawahnya seperti sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, di statement mengenai apakah ateisme itu diperbolehkan dalam Pancasila atau tidak itu akan berkaitan atau berkaitan mengenai prinsip bahwa Pancasila adalah satu kesatuan. Artinya, statement tersebut akan memicu pertentangan mengenai prinsip tersebut. Jika sebuah statement hanya sesuai atau dapat diselaraskan dengan beberapa sila tapi tidak sesuai dengan salah satu sila, maka sama saja menentang prinsip bahwa Pancasila adalah satu kesatuan yang utuh. Hal ini dikhawatirkan akan memicu terjadinya kejomplangan prinsip terkait penerapan Pancasila sebagai sebuah kesatuan yang utuh. Sehingga statement apakah ateisme ini diperbolehkan atau tidak, menurut saya tidak diperbolehkan karena Pancasila sendiri mengungkapkan pada sila pertamanya bahwa negara Indonesia adalah negara yang bergerak dengan basis bahwa negara itu meyakini adanya ketuhanan. Dan untuk video kedua terkait pendapat Rocky Gerung mengenai tidak adanya sila-sila dalam Pancasila yang asli Indonesia itu menurut saya menghasilkan pemikiran yang kontroversial, di mana Pancasila sendiri merupakan cerminan nilai budaya asli bangsa Indonesia. Nah, jika dikatakan nilai-nilai sila dalam Pancasila itu merupakan hasil pengaruh dari bangsa-bangsa lain sebelum Indonesia merdeka, itu juga tidak dapat disalahkan. Tapi jika dipandang dari sejarahnya,
Pancasila sebelum Indonesia merdeka sendiri, pada zaman prasejarah atau pada zaman kerajaan-kerajaan, nilai-nilai Pancasila sendiri sudah tercermin dalam kehidupan bermasyarakat bangsa Indonesia pada zaman itu. Bisa dilihat untuk nilai ketuhanan, memang nenek moyang kita meyakini aliran animisme dan dinamisme. Tapi di sisi lain ada juga nenek moyang kita yang memegang agama tauhid di mana sudah meyakini adanya Tuhan. Hal ini sesuai dengan pemikiran nilai sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian pada zaman dahulu juga sudah menerapkan berbagai perilaku-perilaku atau sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dalam sila Pancasila. Misalnya seperti gotong royong, saling menghargai, dan juga berprinsip Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hal ini dapat dilihat dari Kitab Sutasoma karangan Putan Tular sebagai bukti sejarah yang sudah memuat adanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kesatuan Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Nah, melalui beberapa contoh tersebut bisa dilihat bahwa sebenarnya sila-sila Pancasila itu sudah tertanam atau sudah merupakan nilai budaya asli bangsa Indonesia sebelum zaman penjajahan atau masih pada zaman prasejarah. Nah, namun, pendapat Rocky Gerung sendiri terkait adanya pengaruh bangsa luar dalam penetapan nilai-nilai Pancasila itu juga sepenuhnya tidak dapat disalahkan karena negara Indonesia sendiri mengalami penjajahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pancasila sebagai filsafat bangsa berarti bahwa Pancasila itu memuat pedoman bagaimana masyarakat berperilaku kan, berarti memuat juga bagaimana cara agar bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan. Nah, dalam hal ini Pancasila sendiri mengandung nilai-nilai yang ditujukan agar bangsa Indonesia dapat meraih atau dapat mewujudkan tujuan-tujuan bangsa sesuai apa yang sudah dicita-citakan. Jadi terkait apakah nilai-nilai nilai-nilai dalam Pancasila itu asli Indonesia atau tidak, menurut saya itu tergantung bagaimana seseorang menanggapinya. Jika dilihat dari zaman-zaman dahulu seperti zaman nenek moyang kita yang dicondongkan pada bagaimana mereka berperilaku, maka nilai-nilai dalam Pancasila itu bisa saja sangat menggambarkan nilai budaya asli bangsa Indonesia. Tapi jika dilihat pada saat zaman penjajahan, bisa juga dikaitkan bahwa beberapa kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku bangsa Indonesia itu tidak luput dari pengaruh bangsa-bangsa lain, asalkan pengaruh yang dibawa itu adalah pengaruh-pengaruh yang baik. Jadi menurut saya terkait apakah nilai-nilai dalam sila Pancasila itu asli Indonesia adalah iya, karena Pancasila tersebut merupakan cerminan nilai budaya asli bangsa Indonesia mulai dari zaman dahulu hingga zaman sekarang yang berprinsip untuk mencapai tujuan yang sudah dicita-citakan. Sekian pendapat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.